bands. Pose with the pose with the pose with the bands. Pose with the pose with the pose with the bands. Pose with the bands. Pose with the bands. Alhamdulillah ya. Tadi belum sekolah, ini sama siapa? Sendiri. Hati-hati ya Mbak ya kalau naik sepeda. Jangan berebut, pelan-pelan. Yang penting selamat. Tadi ada kendala nggak Mbak di perjalanan? Ada Bu, tadi satu kamar ada. Oh, ada tabrakan. Iya di sini tadi sempat ramai sih katanya mahasiswa sama siswa. Makanya Mbak Ina kalau naik sepeda motor, hati-hati ya Mbak, jangan berebut. Kan jalan di sini kan bahaya ya, jalan besar jadi bahaya. Iya. Sebelumnya nih mau ucapkan terima kasih kepada Mbak Ina karena Mbak Ina sudah berhadir untuk melakukan konseling bersama Ibu. Apakah Mbak Ina itu sudah pernah melakukan konseling sebelumnya? Aku ini baru pertama kalinya. Oh, jadi ini pertama kalinya ya Mbak ya, pengalaman pertama. Jadi Ibu akan menjelaskan sedikit tentang apa itu konseling individu, tujuan-tujuan dari konseling individu, dan asas-asas yang ada di konseling individu. Konseling individu adalah proses bantuan yang diberikan konselor atau guru kepada konseling untuk membantu konseling menyelesaikan masalahnya, baik itu masalah pribadi, sosial, belajar, maupun karirnya. Ada tuh tujuan-tujuan dari konseling individu itu sendiri Mbak. Jadi tujuannya itu untuk membantu konseling menyelesaikan masalahnya dan membantu konseling untuk memahami dirinya sendiri. Selanjutnya tujuan dari konseling individu itu juga membantu konseling untuk menentukan langkah yang positif untuk dirinya. Ada pun asas-asas yang ada di konseling individu. Yang pertama ada asas kerahasiaan. Di sini Ibu sebagai konselor akan menjaga kerahasiaan pada sesi konseling hari ini. Dan yang kedua ada asas kesepakatan. Ibu mau tanya nih kepada Mbak Ina. Mbak Ina datang ke sini itu secara sukarela atau paksaan? Sukarela Bu. Sukarela ya. Bagus. Selanjutnya ada asas keterbukaan. Nanti Ibu berharap Mbak Ina bisa terbuka dan menceritakan semua masalah Mbak Ina kepada Ibu. Karena berhasil atau tidaknya konseling itu tergantung bagaimana Mbak Ina menyampaikan masalah Mbak Ina. Terbuka atau tidak, bagaimana bisa dibagi ya? Oke, karena sudah paham, selanjutnya Ibu ingin kita menyepakati total perilaku agar sesi konseling yang kita jalankan pada pagi hari ini bisa berjalan dengan nyaman dan efektif. Mbak setuju ya? Jadi kontrak yang pertama yaitu apapun yang kita bicarakan pada pagi hari ini akan tetap menjadi rahasia kecuali ada hal-hal yang menyangkut kesehatan atau keselamatan Mbak Ina atau orang lain. Bisa disetujui ya? Oke, yang kedua apapun yang Mbak Ina rasakan, Mbak Ina boleh menjelaskan apapun itu. Kalau Mbak Ina ingin nangis, itu boleh di sini Mbak Ina diterima dengan baik. Tapi meskipun Mbak Ina boleh menjelaskan apapun itu, Mbak Ina tidak boleh menyakiti orang, menyakiti orang lain, atau menyakiti diri sendiri. Paham ya Mbak Ina ya? Nanti kalau dirasa emosi Mbak Ina sudah sedikit dikendalikan, Mbak Ina bisa ngomong kepada Ibu. Nanti kita ambil waktu agar Mbak Ina bisa menenangkan diri dulu. Bisa dipahami ya? Bisa. Oke Mbak Ina, jadi konseling pada pagi hari ini akan kita laksanakan kurang lebih 30 menit atau
Mbak Ina bisa ceritakan apa sih masalah yang membuat Mbak Ina datang kepada Ibu? Saya capek mungkin dengan saya sendiri. Saya mendapatkan nilai 70 waktu mengambil fisika. Saya malu dengan teman-teman waktu berkumpul, mereka selalu menanyakan tentang nilai saya. Saya malu menjawabnya karena mereka mendapatkan nilai yang bagus, sedangkan saya mendapatkan nilai yang buruk. Padahal saya kan sudah belajar dengan giat dan mempelajari semua materi itu, tapi tetap saja nilai saya jelek. Oke, jadi Mbak Ina itu merasa capek dengan diri Mbak Ina sendiri karena mungkin apa yang Mbak Ina lakukan itu belum sesuai dengan apa yang Mbak Ina dapatkan, betul? Itu rasanya jawabnya seperti Ya, itu paham kok Mbak Ina masa jawabannya ya. Sekarang itu mau tanya nih, ketika teman-teman Mbak Ina menanyakan tentang nilai Mbak Ina itu seperti apa, dapat berapa, Mbak Ina itu menjawabnya seperti apa? Atau mungkin Mbak Ina tidak menjawab sama sekali? saya tidak menjawabnya dengan jujur. Saya bilang mendapatkan nilai 95. Saya takut kalau saya mengetahui nilai saya yang asli, pasti mereka akan menertawakan saya dan mungkin mereka akan menjauhi saya. Oke, jadi Mbak Ina ini memilih untuk tidak memberitahu tentang nilai asli Mbak Ina ya, karena Mbak Ina takut kalau nanti mereka menertawakan Mbak Ina dan mereka nggak mau kenal lagi sama Mbak Ina. Sekarang nih, setelah kejadian itu, apa sih yang Mbak Ina lakukan? Saya langsung merobek bekas kecil di saya itu karena saya takut mereka tahu tentang nilai saya, dan saya juga lebih menghindari itu karena saya takut ditanyakan lagi. Saya juga menghindari. Jadi kamu itu memilih untuk menjadi mereka ya. Kemudian ketika kamu sedang sendiri, apakah kejadian itu masih kamu pikirkan? Iya, saya masih memikirkan hal tersebut sampai-sampai saya mikir kayak gini, buat apa belajar kalau nanti nilainya juga sama. Oke. Tadi kan Mbak Ina benar tidak benar jujur tentang nilai kepada mereka. Menurut Mbak Ina sendiri nih, kalau teman atau orang lain Mbak Ina tahu tentang nilai asli Mbak Ina, apa sih yang mereka pikirkan tentang Mbak Ina? Pasti mereka tuh mungkin kalau saya cuma pura-pura saya orang yang bodoh, mungkin mereka akan menjauhi saya. Saya takut gagal. Jadi Mbak Ina ini terlalu berbeda. Lalu persepsi apa yang kamu lihat dari situasi ini? Seperti apa sih situasi ini menurut Mbak Ina? Saya menganggap ini sebagai bencana menurut saya, satu nilai jelek ini semuanya mustahil. Ketika kamu tahu nilai yang kamu dapatkan adalah 30, apa sih yang terlintas di pikiran Mbak Ina tentang diri Mbak Ina sendiri? Saya punya pikiran bahwa saya itu orang yang paling bodoh di antara teman-teman saya. Saya juga tidak benar-benar bodoh dan gagal sebagai seorang pelajar. Oke, jadi kamu memandang situasi itu sebagai akhir dari segalanya, bukan sebagai bagian dari proses belajar Mbak Ina sendiri, begitu ya? Sebelumnya nih, Ibu mau tanya, dari mana sih keyakinan itu datang? Apakah Mbak Ina pernah dengar atau mengalami hal seperti itu? Dulu waktu SD pernah dulu saya bilang kayak gini, kamu tuh cuma bikin malu karena saya salah jawab di depan kelas. Semenjak kejadian itu saya jadi takut kembali. Jadi sudah lama ya Mbak ya, kamu mempunyai persepsi seperti itu. Apakah Mbak Ina sudah pernah mencoba melawan pikiran atau persepsi kamu terhadap diri kamu sendiri atau terhadap lingkungan sekitar? Selanjutnya nih, ketika kamu bilang ya, kamu sudah belajar dengan giat dan menghafal semua materinya.
rumus-rumus fisika atau hitungan-hitungannya? Enggak sih, saya cuma menghafal saja. Padahal soal ujiannya cuma semua. Oh, jadi kamu hanya menghafal materinya saja begitu ya Mbak ya? Oke. Ibu mau tanya nih, daya tangkap orang kan beda-beda ya kayaknya ya. Ada yang harus pakai gambar atau poster dulu baru bisa memahami. Nah, Mbak Ina itu tipe orang yang bagaimana? Saya itu tipe orang yang sekali ngomong langsung ingat. Oke, jadi daya tangkapnya itu sangat cepat ya Mbak ya. Ibu akan membantu Mbak Ina. Tapi sebelumnya nih Ibu mau tanya, apa sih tujuan Mbak Ina bertemu dengan Ibu dan menceritakan semua masalah Mbak Ina kepada Ibu? Saya ini nilai saya bagus dan bisa aktif, tidak merasa benar lagi saat ngobrol sama teman-teman itu. Oke, jadi Mbak Ina dari cerita tadi ya dapat Ibu simpulkan bahwa Mbak Ina itu menilai diri Mbak Ina sendiri itu betul dan tidak berguna ketika melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan ekspektasi Mbak Ina sendiri. Kamu menganggap itu sebagai bencana. Selanjutnya, kamu bilang kamu bodoh karena satu nilai yang jelek. Tapi sebelumnya nih, apakah Mbak Ina pernah mendapatkan nilai bagus? Pernah pelajaran biologi dan bahasa biasanya bagus. Oke, sekarang nih, aku mau tanya, menurut Mbak Ina sendiri, apakah orang yang dapat nilai jelek itu selamanya bodoh? Tidak. Kalau ada teman Mbak Ina yang mendapatkan nilai jelek, apakah Mbak Ina itu langsung menganggap bahwa teman Mbak Ina itu bodoh? Tidak, mungkin mereka capek aja atau sama belajar gitu. Nah, berarti nilai jelek itu tidak bisa menjadi tolak ukur kita memandang seorang itu pintar atau bodoh, begitu ya Mbak Ina. Kenapa Mbak Ina bisa kasih toleransi kepada orang lain? Tetapi Mbak Ina terlalu keras dengan diri Mbak Ina sendiri. Ya nggak tahu ya, karena saya tuh pikir kayak kalau saya tuh harus menjadi yang paling sempurna gitu. Kalau saya gagal, berarti saya tidak juga gitu. Nah, itu yang dinamakan dengan keyakinan rasional Mbak Ina. Pikiran-pikiran itu kelihatannya masuk akal, tapi sebenarnya itu tidak realistis dan justru dapat menyakiti diri Mbak Ina sendiri. Yang pasti hidup akan jalan terus kan? Semua yang kita inginkan belum tentu buat kita. Oh jadi begitu ya Bu? Iya Mbak Ina, merasa sedih ketika apa yang kita lakukan tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, itu wajar. Tapi kita juga harus bisa membedakan antara sedih yang wajar dengan perasaan sedih yang berlebihan. Kamu nggak boleh ya menganggap diri kamu itu bodoh. Sekarang kita akan coba pisahkan antara fakta dan keyakinan, karena kedua tersebut itu adalah hal yang sangat berbeda Mbak Ina. Sekarang nih coba kita lihat, kalau kamu terus-terusan pikir kalau kamu itu bodoh, apa sih dampaknya untuk kamu sendiri? Saya jadi takut untuk mencoba yang baru. Saya malah sulit belajar dan terus-menerus menyerah. Nah, betul sekali. Kadang itu kita terlalu keras Mbak Ina memperlakukan diri kita sendiri. Padahal kita juga perlu kasih ruang untuk gagal. Karena dengan kegagalan kita bisa belajar dan memperbaiki diri lagi. Karena kita sudah tahu ya bahwa bukan nilainya yang bikin kamu tidak berharga atau berarti, melainkan cara berpikir kamu. Apakah kamu siap untuk melihat situasi ini dari sudut pandang yang lebih baik? Kadang itu kita terlalu keras memperlakukan diri kita sendiri. Padahal kita juga perlu kasih ruang untuk gagal, karena dengan kegagalan kita bisa belajar dan memperbaiki diri. Karena kita sudah tahu ya bahwa bukan
Mbak Ina, apakah Mbak Ina siap untuk melihat situasi ini dari sudut pandang yang lebih sehat dan lebih realistis lagi, dan bisa membuat Mbak Ina tidak menyakiti diri Mbak Ina sendiri? Ya, saya siap. Oke, Mbak Ina sudah siap ya. Jadi pembahasan tadi, menurut Mbak Ina sendiri nih, kan bisa akrab dengan teman-teman, tidak minder lagi ketika berkumpul dengan teman-teman. Tetapi Mbak Ina belum pernah mencoba mengobrol dengan jujur terkait nilai Mbak Ina. Dan bagaimana tanggapan teman-teman Mbak Ina mengenai hal tersebut? Apakah itu logis? Oke, berarti nggak logis ya. Jika menurut Mbak Ina nggak logis, Mbak Ina sekarang harus mencoba tidak menghindari teman-teman Mbak Ina lagi. Mungkin mereka akan mendukung Mbak Ina agar mendapatkan nilai yang lebih bagus. Begitu ya Mbak Ina ya. Selanjutnya nih, ingin memiliki nilai fisika yang bagus. Mbak Ina sudah belajar dengan dia, sudah mengenal sama materi, tetapi Mbak Ina tidak mempelajari rumus dan hitungan. Apakah itu logis? Tidak, pikiran saya yang tidak logis. Jadi tidak logis juga ya Mbak Ina ya. Jadi pertanyaan tadi menurut Mbak Ina nih kan nggak logis. Jadi dari pertanyaan tadi menurut Mbak Ina kan nggak logis karena Mbak Ina belum pernah mencobanya, dan mungkin ada hal atau cara belajar Mbak Ina yang belum sesuai, begitu ya Mbak Ina. Baik, jadi semua keterangan tadi menurut Mbak Ina itu yang salah pikiran Mbak Ina yang tidak logis tentang teman-teman Mbak Ina yang akan menjadi Mbak Ina, atau yang salah itu teman-teman Mbak Ina sendiri? Pikiran saya tidak logis. Nah, jadi sekarang kamu sudah paham ya. Jika pemikiran kamu yang dirubah, apakah hasilnya akan berubah atau sama? Bisa berubah dulu. Oke, jadi kamu sekarang sudah siap ya berubah pikiran yang tidak logis menjadi pikiran yang lebih bagus lagi. Gimana kalau sekarang kamu akan keyakinan dari yang saya akan dilihat orang yang paling buruk ketika satu nilai saya jelek menjadi nilai itu bukan akhir, tapi bagian dari proses belajar saya. Bagaimana? Kamu setuju atau ada kata-kata lain yang bisa merubah persepsi kamu? Ya, guru itu sangat cocok untuk saya. Nah, jadi ini tepat ya. Sekarang coba bikin tutup mata. Sebentar. Bayangkan kamu sekarang sedang menerima hasil ujian fisika dan ternyata nilainya jelek. Apa yang kamu rasakan? Saya kecewa guru, saya malu dengan guru. Oke, sekarang bayangkan dan kamu bilang ke diri kamu sendiri, aku kecewa, tapi nilai ini tidak menentukan siapa diriku. Aku gagal, tapi aku masih bisa belajar dan bangkit. Sekarang Mbak Ina bicarakan diri Mbak Ina seperti tadi. Nah, sekarang buka mata Mbak Ina. Gimana setelah Mbak Ina ngomong seperti itu ke diri Mbak Ina, apa sih yang Mbak Ina rasakan? Saya merasa lebih kuat dan menjalankan seperti itu. Nah, itu kekuatan pikiran sehat Mbak Ina. Mbak Ina ini bisa hadirkan versi bijak dari diri Mbak Ina sendiri. Setiap Mbak Ina jatuh, setiap Mbak Ina kecewa, Mbak Ina bisa ngomong dengan diri Mbak Ina terkait kata-kata tadi. Itu ya Mbak Ina ya. Kita sudah merubah pikiran irasional Mbak Ina menjadi pikiran yang rasional. Ingat, kalau Mbak Ina masih menarik diri dari teman-teman Mbak Ina, maka hasilnya akan tetap sama dan tidak akan bisa berubah. Bagaimana harapan Mbak Ina kedepannya? Saya ingin bisa mengontrol pemikiran saya yang tidak selalu dengan pikiran yang mengikuti yang mengikuti yang lalu. Nah, itu harapan yang sangat luar biasa.
kita lakukan setelah sesi ini? Maksudnya gimana ya Bu? Nah, maksudnya sekarang kita coba mikirkan apa saja hal yang sederhana yang bisa kamu lakukan agar kamu tetap bisa berpikir rasional dan mendapatkan nilai bagus di pelajaran fisika. Ketika saya memiliki pemikiran yang rasional, saya akan menulisnya di buku agar tidak menunggu kepala saya akan membagi lebih cepat. Oke, menurut Mbak Ina nih, apakah itu sangat efektif? Nah, itu langkah yang sangat keren sekali Mbak Ina. Hari ini kita sudah banyak belajar hal-hal penting ya. Kita sudah sama-sama mengubah cara pandang Mbak Ina dari yang irasional menjadi rasional. Supaya mempermudah usaha Mbak Ina, Ibu mau ngajak Mbak Ina untuk latihan sedikit di rumah. Latihan maksudnya gimana? Jadi, Ibu akan kasih Mbak Ina tugas rumah mengenai pikiran-pikiran negatif dan cara menempatnya dengan menggunakan cara berpikir yang kamu pelajari pada konseling pada pagi hari ini. Bagaimana Mbak Ina siap? Nah, bagus sekali. Jadi, tugasnya itu ada beberapa hal ya Mbak Ina. Yang pertama, Mbak Ina bisa menulis jumlah pikiran setiap kali Mbak Ina merasa nggak enak. Sudah paham ini gimana? Nah, misalnya nih Mbak Ina sekarang merasa kecewa atau takut. Mbak Ina di kolom ini tulis situasinya itu seperti apa, pikiran negatif yang muncul itu seperti apa, dan Mbak Ina membantah dengan pikiran rasional itu seperti apa. Bisa dijalani ya? Oke, yang kedua, latihan ngomong afirmasi positif setiap pagi dan malam. Jadi, misalnya nih, Mbak Ina bisa di meja-meja Mbak Ina tulis seperti ini. Saya berharga, saya sedang belajar, saya nggak harus sempurna untuk jadi yang cukup. Mbak Ina bisa membicarakan itu setiap pagi mau ke sekolah bisa, dan setiap malam waktu mau tidur juga bisa. Gimana? Sudah paham ya? Terus selanjutnya Mbak Ina ini bisa membuat jadwal seminggu ke depan buat pelajaran yang Mbak Ina anggap menantang. Tadi kan Mbak Ina bilang kalau pelajaran fisika ya yang paling sendiri. Mbak Ina bisa nih di jadwal pelajaran itu, pelajaran fisika Mbak Ina kasih stabilo atau warna-warna agar Mbak Ina itu bisa belajar lebih giat di mata pelajaran seperti itu. Gimana paham ya Mbak Ina? Yang terakhir itu setiap minggu coba Mbak Ina tulis refleksi. Jadi apa pikiran negatif yang paling sering muncul minggu itu Mbak Ina tulis. Bagaimana Mbak Ina menanggapinya dan apa hal baik yang sudah Mbak Ina banggakan pada minggu itu. Jadi Mbak Ina siap ya Mbak Ina? Ini bisa Mbak Ina nanti pulang Mbak ya. Ibu sangat suka sekali dengan sekolah Mbak Ina. Kira-kira nih kapan Mbak Ina akan mulai melaksanakan rencana Mbak Ina? Nanti dulu setelah ini saya akan mencoba lebih aktif teman-teman. Kalau semua saya mungkin mulai melakukan itu. Oke, ini sangat bagus ya Mbak Ina ya, semakin cepat akan semakin baik. Ibu yakin Mbak Ina bisa melakukannya karena Ibu itu melihat bahwa Mbak Ina itu adalah murid yang sangat berprestasi dan mempunyai tekad yang sangat kuat untuk menjadi yang lebih baik. Jadi untuk melihat perkembangan Mbak Ina, bagaimana kalau kita membuat pertemuan lanjutan? Apakah Mbak Ina siap? Siap. Kalau begitu, kita ketemu lagi minggu depan ya, di hari yang sama dan di jam yang sama. Bagaimana? Siap. Nah, keren sekali. Dari semua hal yang kita bicarakan tadi ya Mbak Ina, apa sih yang paling kamu rasakan perubahannya dan gimana perasaan Mbak Ina setelah melakukan konseling pada pagi hari ini? Saya merasa lebih tenang dan saya juga
pikir itu wajar kok, bukan berarti saya perlu. Ibu juga senang kalau Mbak Ina sudah merasa lega, dan itu bukti bahwa Mbak Ina nggak cuma punya kontrol emosi, tapi Mbak Ina juga sudah bisa berpikir dengan cara yang lebih sehat. Ibu sangat senang melihat perkembangan Mbak Ina hari ini ya Mbak Ina. Jadi apa sih kesimpulan yang dapat Mbak Ina ambil dari sesi konseling pada bagian ini? Jadi kesimpulan yang saya ambil dari konseling ini, bahwa saya tidak boleh terlalu keras dengan diri saya sendiri. Saya juga belajar bahwa tidak selamanya menjawab dengan pertanyaan cara berbohong itu dapat menyelesaikan masalah, justru membuat semakin insecure. Dan dari konseling ini saya juga belajar bahwa saya tidak boleh menilai diri saya itu bodoh. Nah, bagus sekali Mbak Ina. Jadi Mbak Ina sekarang sudah bahagia kalau bukan kesempurnaan yang bikin kita lebih berat, tapi keberanian untuk belajar dari kesempurnaan tersebut. Setiap orang itu pernah gagal, tapi yang bikin Mbak Ina benar itu Mbak Ina mau berubah dan Mbak Ina mau tumbuh menjadi yang lebih baik. Jadi saya keren ya Bu. Keren sekali Mbak Ina, bukan cuma keren sih, Mbak Ina itu juga sangat berharga. Bahkan ketika lagi jatuh pun Mbak Ina juga sangat berharga. Dan Mbak Ina ini sudah membuktikan ya, Mbak Ina sudah membuktikan bahwa hari ini Mbak Ina bisa bangkit dan mengubah cara pandang Mbak Ina. Itu bukan hal yang kecil, itu adalah sesuatu yang ya, sama-sama Mbak Ina. Karena waktunya sudah habis ya, kita akhiri konseling pada pagi hari ini. Ibu mengucapkan terima kasih kepada Mbak Ina karena Mbak Ina sudah mau terbuka dan menceritakan semua masalah Mbak Ina kepada Ibu. Semoga apa yang sudah Mbak Ina sampaikan dan Mbak Ina ceritakan bisa tercapai dengan baik. Kalau ada apa-apa, Mbak Ina jangan ragu untuk menghubungi Ibu lagi. Jadi Mbak Ina itu juga harus paham ya, langkah kecil tetap langkah. Lebih baik melangkah daripada tidak sama sekali. Sekali ya. Saya terkadang Kemudian Mbak Ina harus semangat ya, jangan menyerah, tetap menjadi versi terbaik dari diri Mbak Ina sendiri. kalau begitu saya pamit ya Bu, karena sudah waktunya.